sewa lahan, habis itu udah duit habis gitu kan. Gue masih akan berupaya untuk menggaji mereka full. Stay positif aja gitu. Gue yakin semua pasti akan ada jalannya. Semakin menarik mengetahui bagaimana perjuangan para pelaku bisnis lokal untuk bisa bertahan, atau sekarang ini mungkin bisa dibilang lagi suffering karena imbas dari wabah corona yang ada di seluruh dunia. Dan sekarang gue sudah bersama dengan salah satu teman baik gue yang lain, yaitu adalah Sigit Hartanto. Halo Sigit. Hai Angga. Nah, Hai. Sigit ini adalah salah satu founder dari Cozy Coffee ya, Git ya? Betul. Oke. Boleh dilihat kaosnya supaya bisa kelihatan Cozy Coffee? Ini biar ini ya, biar branding ya. Biar branding. Kalian ngopi ya. Oke. Dan di belakangnya Sigit, background-nya itu udah bisa menunjukkan bahwa angka-angka yang bisa didapatkan dari penjualan kopi. Awalnya buka coffee shop karena trennya orang-orang untuk bisa buka coffee shop, atau memang karena Sigit mencintai kopi, segitu mencintai kopinya? Oke. Kalau mau cerita dari awal, dulu, jadi si Cozy ini kan pertama kali berdiri itu di bulan Desember 2015 ya. Berarti udah hampir 5 tahun. Dulu di Bandung pertama kali di Jalan Gudang Selatan. Awalnya sih sebenarnya kalau ditanya kenapa kopi, jadi gua sama 4 orang partner bisnis gua, ada Rama, Happy, Sangga, sama Adit. Itu dulu kita dipertemukan dari satu komunitas namanya iPhonesia. iPhonesia itu komunitas fotografi dengan ini ya, iDevice ya, dengan iPhone. Dari situ awalnya kenal sama mereka, terus sering bareng, sering ngumpul apa segala macam. Kenapa kopi? Karena kita suka ngopi, terus seneng banget nongkrong di tempat ngopi lah, ibaratnya gitu. Terus dulu tempat ngopi belum terlalu banyak, nggak kayak sekarang. Bahkan pas si Cozy buka juga, itu di Bandung sendiri belum terlalu banyak lah si kedai kopi ya. Dulu inget banget bulan Maret 2015 kita memutuskan untuk sewa silot, itu masih kosong silotnya, jadi satu gudang besar, itu memang udah diplot dari yang kelola satu tenan itu sekian meter kali sekian meter, jadi kayak udah dibatas-batas gitu, tapi bentukannya masih kosong. Jadi kita memutuskan untuk ya udah, sewanya juga nggak terlalu tinggi waktu itu, ada dana buat biaya sewa dulu, akhirnya sewa lahan nih 1 tahun di situ. Itu bulan Maret, tapi ya gitu, jadi sewa lahan, habis itu udah duit habis gitu kan. Terus nggak punya duit lagi, sampai akhirnya ada duit lagi, akhirnya bisa bikin dinding dulu, bikin dinding batu bata dulu, bentuknya L doang. Jadi bayangin satu gudang kosong, terus tiba-tiba ada batu bata bentuknya L seukuran 11 kali 3 meter. Dah nggak punya duit lagi, itu kan berapa bulan dibiarkan seperti itu aja. Terus tapi tetap beroperasi dengan kayak gitu. Belum. Itu kan kita kan baru mulai sewa Maret 2015, dan kita baru akhirnya memutuskan untuk buka itu di Desember 2015 ya. Oh, berarti ada jeda waktu yang lumayan panjang dong dari masa pertama kali waktu sewa sampai dengan opening Cozy sendiri ya? Panjang banget. Oke. Gimana ininya soalnya? Untuk membuka sebuah coffee shop kan berarti ya? Coffee shop itu memang dibutuhkan dana yang lumayan besar, atau sebenarnya kalau misalnya nggak BM, dengan modal kecil pun bisa gitu? Sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Jadi lu punya konsepnya seperti apa? Sebenarnya kan kalau misalnya ditanya, lu pengennya konsepnya kayak gimana tuh, Git? Konsepnya apa ya?
Konsepnya bisa dibilang kita mah DIY ya, semua dengan dana seadanya, gimana caranya supaya bisa kebentuk. Bisa dibilang kayak semuanya juga dikerjain sendiri. Kalau tadi Angga bertanya soal si budget ya, bikin coffee shop, baik lagi ke ya kalau misalnya BM mah kita juga ya kalau pengen gitu kan ya yang putih gitu kan, yang minimalis kayak apa segala macam gitu. Di Bandung sekarang udah ada berapa cabangnya Cozy? Cozy di Bandung itu udah 5. Udah 5. Oke. Dan kalau yang sepengetahuan gue bahwa Cozy bukan cuma ada di Bandung, tapi ada juga di kota lain ya, gitu ya? Ada di Jakarta, di Malang, dan di Bali. Gimana Sigit dan juga teman-teman yang lainnya membuat bisnis ini menjadi satu bisnis yang bisa berkembang di kota lain? Ibarat kata ini, apakah ownership-nya juga masih dengan Sigit dan teman-teman, atau ini menjual menjadi franchise? Oke. Kalau ditanya nih, misalnya lo bertanya Cozy itu sebenarnya punya siapa sih? Gue akan bertanya Cozy itu adalah milik rame-rame. Kenapa? Karena secara brand sendiri memang milik kita berlima tadi ya. Kalau secara brand, cuman kalau secara bisnis keseluruhan, kayak kita sekarang ada 10 nih, ada 10 outlet. Di mana aja gitu? Di Bandung itu 5, di Jakarta 3, di Malang 1, di Bali 1. Oke. Dan yang tadi gue bilang, Cozy itu milik rame-rame karena di setiap outlet, setiap store, itu nggak hanya kita. Jadi maksudnya yang terlibat ada investor, kemudian ada yang punya tempat. Karena hampir semua, walaupun nggak semua, hanya beberapa yang kita bayar sewa. Sisanya itu sistemnya kita nggak bayar sewa, tapi jadi profit share sama yang punya tempat. Jadi kayak misalnya, gue punya tempat nih di sini, coba bisa nggak dibikin Cozy? Kira bisa, makanya jadi si Cozy milik siapa itu tadi gue bilang adalah ya Cozy sebagai brandnya punya kita, kemudian di situ ada investor luar juga dan ada si pemilik tempat. Dengan sistem seperti itu, apakah secara kan gini, berarti kan harus ada supply kopi, kemudian bahan-bahan lainnya. Ini pengaturannya apakah terpusat di Bandung atau memang otonomi masing-masing di daerah masing-masing atau gimana gitu? Kalau untuk bahan baku sendiri, kalau untuk kopi, karena kita kan punya roastery sendiri nih di Bandung, jadi ngerosting sendiri si kopi-kopinya. Jadi kalau untuk kopi itu semua memang terpusat, akan dikirim dari si Bandung. Kalau misalnya yang lain, beberapa bahan baku yang lain enggak sih, maksudnya misalnya taruhlah gini lah, misalnya seperti misalnya susu kan nggak mungkin ya dikirim dari Bandung, maksudnya di daerah masing-masing pun ada selama si produknya masih sama, kemudian harganya juga masih sama, nggak apa-apa sih. Oke, jadi berarti kopi yang mainnya, yang utamanya itu memang harus dari Bandung karena tadi yang IG ya. Sekarang pegawai ada berapa gitu? Pegawai ini total semua ya. Total semua ada 76. Dari awalnya berapa? Dari awalnya kita nggak punya pegawai. Dari awalnya cuma berdua, terus nambah 1, bertiga. Ya benar. Awalnya masih berdua, bertiga lah. Sekarang udah 76 pegawai yang ada di bawah Cozy Coffee ini ya, begitu. Benar. Oke. Sekarang berpikirnya adalah bahwa coffee shop yang ada di Jakarta, di Bandung itu kan udah banyak banget ya gitu ya. Banyak banget ya, betul. Gimana cara Cozy untuk mengengage, untuk ngikat si customer-nya Cozy yang udah datang supaya memang kalau beli kopi ya ke Cozy? Punya strategi khusus nggak? Kita sadar kalau misalnya kompetitor memang banyak banget gitu kan, kayak di Bandung tuh kayak misalnya taruhlah gini lah, masih kayak radius berapa kilo ya, sekitaran radius 2-3 kilo tuh nggak cuma Cozy doang gitu kan, kayak ada tempat ngopi lain juga gitu kan. Cuman
kita nggak takut sih, maksudnya nggak akan takut kebanting apa segala macam lah, karena kita yakin kita bisa kasih kopi yang benar-benar enak. Punya cara khusus supaya bisa bertahan di antara kompetisi para coffee shop yang lain? Cara khusus sih enggak, cuman kita mesti emang pinter aja sih, mesti pinter, mesti kreatif, mesti tahu pasar tuh lagi maunya seperti apa, nggak bisa yang terlalu pasar yang idealis sekarang juga nggak mau bisa. Git, pasar yang sekarang Kenapa? yang lagi dimauin sama pasar sekarang ini apa menurut si Git? Yang lagi dimauin sama pasar apa ya? Kayak gini deh, sekarang coffee shop nggak hanya jualan kopi kok, gitu kan ya. Segala macam dijual, sampai ke mocktail juga dijual, terus boba juga dijual. Betul. Karena nggak bisa tutup mata, maksudnya pasar memang maunya juga seperti itu gitu. Jadi ya udah gitu. Dan Sigit mengikuti pasar itu, kemauan pasar maksudnya? Ya, si Cozy punya mocktail, punya, terus boba juga kita punya, tapi tanpa kita mengesampingkan si produk utamanya ya, si kopi itu sendiri. Kita juga selalu explore ini kopi apalagi ya yang bisa di create, apa bikin sesuatu yang unik apa segala macam lah. Signature coffee dari Cozy apa nih, Git? Signature lumayan nih, agak banyak. Kita ada Black Magic kalau untuk yang hot. Jadi dia pakai black charcoal gitu, bentukannya hampir mirip-mirip cappuccino, cuman dia pakai black charcoal, jadi warnanya hitam. Terus kita punya juga kosangsu. Kosangsu itu es kopi pisang susu. Es kopi standar gula aren, cuman kita kasih flavor banana. Ya, sisanya paling kita juga punya mocktail tadi, terus boba. Dan masih kedepannya nanti akan melakukan observasi lagi ya, pasar maunya apa supaya bisa di-develop ya, dari Cozy mau bikin kopi apa gitu ya, Git ya. Harus banget. Oke, Git, kalau dari berlima ini pembagian untuk pekerjaannya gimana nih? Jadi yang sebenarnya aktif yang tiap hari ngurusin sih berdua, ada gua sama Rama. Di Rama ini lebih ke semua sih, semua dari mulai operasional apa segala macam diurusin. Walaupun sebenarnya kita juga nggak semua kita yang kerjain, karena kita udah hire operational manager. Kemudian di masing-masing store ada si store manager juga, ada business manager juga. Kebetulan kalau gua lebih tanggung jawab ke masalah HR. Oke, HR. Wah, gitu. Ini karena mengatur orang yang kalau kemarin Anggi bilang mengatur orang itu ternyata susah gitu ya. Dan mungkin ada yang keluar, ada yang gimana gitu. Tapi kalau ngomongin sama HRD, berarti kan hubungannya sama karyawan. So far, gimana dengan wabah corona ini? Imbas nggak Cozy Coffee Shop ini? Kalau ditanya imbas sih udah pasti ya, kayak si COVID-19 ini kayak misalnya ya udah semua kalangan, semua aspek, semua jenis usaha, semua pekerjaan apapun kayaknya kena imbasnya gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya sekarang kita di usaha di kuliner, otomatis lumayan sih ya, ngedropnya berapa persen? Lebih dari setengahnya lah ya ngedrop ya. Lebih dari setengahnya. Tapi sekarang masih buka atau cuman pakai driver online atau gimana? Kalau untuk Bali kita tutup sementara sampai waktu yang belum tahu nih sampai kapan kalau untuk di Bali. Kalau Malang masih buka itu take away only sama online. Jakarta kemarin akhir Maret itu sempat kita tutup dulu full sementara, tapi per tanggal 6 April kemarin akhirnya kita buka khusus untuk take away dan juga ojek online. Bandung masih buka, cuman kita hanya terima ojek online sama take away. Gitu. Dan berimbas dengan berkurangnya income sebesar lebih daripada 50% ya, gitu ya? Iya, kurang lebih lah.
Nah, berarti kan kalau misalnya operasionalnya hanya take away, untuk karyawan sendiri semuanya maksudnya tidak dibutuhkan voting setiap hari. Kalau secara shift hariannya ya, maksudnya ibaratnya ada pengurangan shift karyawan karena kan kita jam bukanya juga kita padetin ya. Maksudnya biasanya itu kan kalau di Bandung sendiri ada yang buka dari jam 7 sampai jam 10 malam, ada yang buka jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Jam 7 pagi sampai 10 malam, ada yang jam 10 pagi sampai 10 malam. Nah, sekarang tuh semua buka jam 11 sampai jam 8 malam tok. Hitungannya di satu shift otomatis si karyawan juga berkurang. Nah, untuk adjustment seperti ini apakah berimbas juga dengan gaji karyawan atau karyawan masih tetap dibayar full? Jadi kalau kita sistemnya sih kayak gini deh, maksudnya kan si pekerja di Cozy itu kan ada yang full time, ada yang part time ya. Kalau yang full time itu kan biasanya sistemnya 6 hari kerja, 1 hari libur. Otomatis dengan si keadaannya seperti ini, cuma 1 shift buka. Kalau gua sih tetap kepikirannya adalah gimana caranya supaya ini si anak-anak part time pun dengan kondisi seperti ini masih tetap kebagian walaupun hanya seminggu sehari, ibaratnya gitulah ya. Jadi benar-benar di apa si schedule itu benar-benar gua padetin. Otomatis yang full time pasti akan berkurang nih jadwal hariannya. Yang part time masih tetap bisa masuk. Sistem gajinya maksudnya gue masih akan berupaya untuk menggaji mereka full. Gimana caranya? Bismillah aja. Walaupun ya mungkin ada yang ibaratnya kayak gini deh, ada yang tertunda. Maksudnya gue tetap hitung, tapi mungkin yang dibayarkan ke karyawan saat ini nggak full dulu, tapi ibaratnya nanti pasti akan kita tetap kasih full gitu. Ibaratnya kayak utang lah ya. Oke. Jadi kondisinya tidak membayar full gaji pegawai untuk saat ini, tapi nanti akan diperhitungkan di kemudian hari gitu. Betul. Dan ya alhamdulillahnya, maksudnya karyawan gue cukup mengerti sih, maksudnya dengan kondisinya juga, dan ya maksudnya fine aja sih, nggak ada masalah juga di merekanya. Oke. Dan kalau misalnya itu berlangsungnya sampai kapan nih? Sigit membuat deadline nggak? Misalnya kayak untuk sampai dengan bulan Agustus gaji kalian nggak full dulu ya gitu nanti, atau gimana? Atau bulan ini kita nggak full ya, lihat bulan depan, kalau bulan depan nanti kita fullin kayak gitu, atau gimana? Kalau sekarang sih maksudnya gue tetap kayak ini tiap hari harus baca, maksudnya baca berita kayak gimana perkembangannya. Tiap hari pasti akan selalu seperti itu, karena kayak awal-awal kan si konsep work from home itu kan cuma sampai 29 Maret ya? Gue lupa. Iya, sampai 29 Maret, terus akhirnya diperpanjang. Pada awalnya waktu itu juga begitu, kita ngikutin, maksudnya kayak ini sampai akhir Maret ini kalian dengan konsep seperti itu ya. Semoga cepat beres, jadi April udah kembali ke normal. Sekarang April udah masuk begini, kita lihat sampai akhir April apakah masih tetap seperti ini atau gimana. Nanti kita lihat lagi, kalau misalnya ternyata April masih belum kelar juga, kita mundur sampai Mei ya. Kayak gitu aja sih terus. Tapi at least kan berarti ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Sigit dan juga teman-teman untuk bisa memberikan tetap bisa memberikan kenyamanan bekerja, karena kan ibaratnya kenyamanan bekerja dari karyawan itu juga sangatlah penting, karena salah satu faktor yang bisa membuat karyawan merasa nyaman itu adalah mikir bahwa gaji gue akan full kayak gitu, atau mungkin ini dipotong tapi nggak gede-gede banget gitu. Terus ada usaha seperti itu gitu. Kalau usaha pasti sih, maksudnya kita juga nggak mungkin ya, maksudnya kayak kita merasa terbantu banget nih dengan adanya mereka gitu kan. Otomatis gimana pun caranya mereka harus tetap sejahtera lah, maksudnya bagaimanapun juga itu kan hak mereka ya. Jadi maksudnya kita tetap harus membayarkan hak mereka, ditambah kondisi kayak gini juga kita harus benar-benar ekstra perhatian nih sama mereka, karena
yang kondisi kayak gini yang ibaratnya kayak yang mesti kita jagain tuh nggak hanya sekedar si konsumen ya, karena garda depannya kita itu adalah si pegawai-pegawai kita ini gitu kan, si barista apa segala macam. Ini juga mesti kita jagain, kayak kita harus bawel banget, kayak lu udah cuci tangan belum? Lu jangan lupa pakai ini, lu jangan lupa pakai masker, lu jangan lupa. Ada SOP yang diberlakukan nggak, Git, selama wabah ini? Kayak misalnya masuk ke harus langsung ke kamar mandi, cuci tangan dan lain-lain, terus pakai baju, terus pakai masker. Masker otomatis ya. Terus kalau untuk kita lagi produce makanan atau kopi dan lain-lain, itu harus pakai sarung tangan. Terus begitu mereka masuk itu harus cuci tangan dulu apa segala macam, dan disinfektan itu kita semprotkan di setiap opening dan closing. Jadi begitu masuk, hal pertama yang dilakukan adalah semprot dulu disinfektan semua area, kemudian cuci tangan, baru masuk gitu kan. Terus begitu closing pun begitu, setelah beres-beres apa segala macam, disinfektan semua area, cuci tangan, baru pulang. Oke, Git, sorry, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya di Bandung kan dengan sistem operasionalnya masih buka lah ibarat kata gitu ya, cuma waktunya aja. Kalau yang tadi yang di Bali kan sempat tutup kayak gitu, untuk pekerjaannya gimana tuh untuk karyawannya? Terpaksa kita rumahkan sih. Terpaksa dirumahkan, dan sebenarnya agak kasihan juga sih, kayak misalnya, aduh gimana ya, karena ada anjuran untuk nggak pulang ya, karena di Bali itu ada satu orang karyawan kita adalah sebenarnya bukan asli orang Bali gitu kan. Tapi mau nggak mau kita kasih pengertian buat dia, lu jangan balik ke daerah lu ya gitu. Maksudnya lu stay aja di situ deh sampai semuanya bakalan aman apa segala macam, daripada, karena kita juga kan nggak mau terjadi sesuatu gitu kan ya, apapun itu. Kita juga nggak tahu dia berasa sehat, tapi kita nggak tahu dia terpapar karena papasan sama siapa segala macam gitu sih. Tapi kompensasi sih sementara di rumah kan. Tapi kompensasi yang diberikan sama pegawai yang di mana kayak misalnya di Bali ditutup itu gimana tuh, Git? Apakah mereka mendapatkan gaji setengah atau memang tidak mendapatkan atau gimana? Untuk sementara sebenarnya ibaratnya gini, kita nggak bisa menjanjikan apa-apa dulu nih, gitu kan? Maksudnya menjanjikan yang bakalan kita kasih full apa segala macam. Maksudnya untuk sekarang sih, untuk sementara ini kita baru bisa janjikan, maksudnya kita baru kasih statement ke mereka adalah sementara kalian dirumahkan tanpa gaji dulu ya, gitu. Cuman kita cari cara gimana supaya suatu saat nanti si hak kalian itu bakalan bisa kita kasih ke mereka juga gitu kan. Karena kita juga mesti mikir, karena ini kan kita nggak tahu ya, maksudnya ini tuh nggak pasti, sesuatu yang nggak pasti. Jadi kita mesti kayak prepare, oke, kita mesti punya saving harus cukup untuk setidaknya sampai Juli, Agustus tuh kayak harus cukup gitu kan ya, untuk operasional apa segala macam. Karena kita kan sekarang gimana caranya supaya ngejar si online ini nih, supaya berhasil di online ini, otomatis fokusnya akan ke operasional dan ke karyawan yang sekarang memang masih masuk dulu. Tapi tanpa kita mengesampingkan si mereka yang memang dirumahkan juga, enggak sih. Maksudnya untuk sekarang kita mesti prepare dulu buat si operasional sekarang, dan kita juga mesti ngitung nih, kita mesti saving, kita mesti cukup sampai setidaknya buat Juli sampai Agustus harus cukup gitu kan. Belum THR loh, masih ada THR loh yang harus dibayarkan. Harus ya, lu mengingatkan itu harus ya. Git, tapi usaha-usaha apa yang si Git dan juga teman-teman lakukan di Cozy untuk bisa tetap bertahan menghadapi situasi? Oke, kalau usaha sih semua intinya sih kita nggak mungkin diam sih, harus setiap hari tuh kayak mesti cari cara ini gimana ya caranya. Gua pribadi setiap jam 7 pagi itu gue jualan di Instagram story gue, udah kayak benang jahitan gitu kan ya, setiap hari walaupun kontennya sama gue naikin setiap jam 7 pagi, kemudian setiap jam makan siang sama sore
itu kalau misalnya lu lihat Instagram gue, harap malum ya enggak. Supaya bisa, maksudnya Jadi sampai di titik online gitu ya? jadi kita memang lagi kencengin itu sih, online. Kopi mungkin nggak semua. Kita cari memang kopi, si cold brown itu, si es kopi susu, sama si kosangsu yang es kopi pisang susu. Kita bikin di botol 1 liter, kemasan 1 liter. Terus kita juga karena kita nggak mungkin nih jualan si kopinya doang, dan maksudnya si Cozy juga kan punya produk makanan kan, otomatis kita mesti create sesuatu yang makanan yang bisa lu simpen di freezer tahan lama apa segala macam, gimana caranya supaya so far dengan bentuk atau model bisnis gini, orang-orang gimana tuh Git? Apakah mereka terima dengan antusias, dengan baik, atau memang menurut Igit kayaknya perlu ada modifikasi lagi nih yang lain? Alhamdulillah sih, maksudnya so far bagus ya. Cuman tetap maksudnya kita nggak mau puas, kita harus tetap apalagi ya create apalagi yang kira-kira bisa gitu kan ya. Tapi di luar itu juga maksudnya kita harus mikirin, kita nggak hanya sekedar gimana caranya cari si omset apa segala macam gitu kan ya. Kita mesti tetap harus mikirin juga, ini kayak yang terdampak tuh nggak hanya sekedar kita, tapi kan yang terdampak banyak pekerja-pekerjanya Cozy apa segala macam, belum yang lainnya gitu kan ya. Jadi di Bandung nih ada dua program yang lagi Cozy ikutin nih, enggak? Kalau misalnya ini adalah salah satu bentuk kontribusi dari Cozy sendiri untuk bisa ibarat kata kepedulian Cozy terhadap pandemi atau mungkin juga wabah ini ya, gitu ya. Iya, benar. Okay. Jadi di Bandung sendiri itu ada dua, ini sebenarnya diinisiasi sama si teman-teman kita juga, di mana Cozy juga terlibat gitu kan. Yang pertama itu adalah Bagi Rasa, itu diinisiasi oleh Parti Gastronomi. Oke. Oke. Jadi dia menginisiasi si hashtag Bagi Rasa ini. Sebenarnya konsepnya si Bagi Rasa ini mengumpulkan Party_gastronomi si Instagramnya ya. Jadi dia kayak ngumpulin dana, ibaratnya kayak orang-orang silahkan kalau misalnya mau menyumbangkan berupa dana, silahkan ya, yang akan si konsepnya ini, jadi mereka kan soalnya hubungannya sama kuliner, karena mereka semua ini tukang masak lah ibaratnya ya. Ada Ipin, mungkin Angga juga kenal Ipin ya. Ipin, Seto, sama siapa, Reza ya kalau nggak salah satu lagi. Jadi dana yang terkumpul itu sebagian ada yang mereka create si makanannya untuk ngebantu si petani apa segala macam, karena belanjanya langsung dari petani, dari inilah ya, si supplier bahan baku apa segala macam. Mereka akan create makanan di situ, terus mereka juga membuka teman-teman yang punya usaha kuliner buat ikut gabung. Perharinya tuh kayak sekitar 50 packs makanan atau minuman akan dikumpulkan dan nanti akan disebarkan ke rumah sakit terutama. Jadi ibaratnya kayak kita sih ngasihnya ke tenaga medis di rumah sakit ya, kayak di RSAS, kemudian di Rotin Sulu, kemudian di mana lagi ya, banyak ya, ada beberapa deh rumah sakit di Bandung yang kita sebarkan. Enggak hanya Cozy aja, Cozy juga ikutan di situ. Ini harus gue sebutkan beberapa sih. Gue cukup bangga sama itu tadi yang gue bilang ya, di Bandung mah hidup adalah udunan. Dikasih sesuatu yang begini, orang Bandung tuh geraknya cepet banget, nggak kayak gesit, sat gitu, kayak hanya sekedar dikasih wacana seperti ini, kekumpulnya itu bisa banyak banget gitu kan. Terima kasih kayak teman-teman di Brother John and Son, kemudian ada Biji Kopling, Remo, Tritangtu, Good Life, Tiasa, Reds Depot, Nasi Pedas Maici, kemudian Two Cents, Jurnal Risa Kopi, Bahagia Kopi, Mim Rapi, ada Smith Bandung, Imah Babaturan, punyanya Anggi juga, kemudian Yumaju,
warung Lela, warung Sombar, dan banyak lagi, kurang lebih itu kalau nggak salah sekitar 70 tenan yang ikutan. Oh, luar biasa. Ini udah hampir 14 hari, itu setiap harinya terkumpul, jadi kayak dibikin jadwal gitu, nggak kayak misalnya si Kozi kebagian di hari pertama dan hari keberapa Ini menyiapkan untuk makanan memberikan dan minuman. untuk membantu para tenaga medis di rumah sakit, seperti itu tujuannya. Iya, jadi kita kirimkan ke tenaga-tenaga medis yang di ibaratnya ya mereka kan garda terdepan dari si COVID-19 ini ya. Berapa lama akan memberikan bantuan konsumsi untuk para tenaga medis ini rencananya? Oke. Kalau awalnya sih kemarin anak-anak dari Parti Gastronomi itu 14 hari ya, selama yang pas awal si work from home itu 14 hari, terus ini sebenarnya udah mau deket ke 14 hari dan kayaknya bakalan akan diperpanjang lagi sih. Oke. Akan nambah lagi. Mudah-mudahan ini diganti rezekinya sama Tuhan lebih lagi ya, karena amin sekali untuk para tenaga. Tapi enggak, tadi kan gue udah cerita ada dua konsep di Bandung ini ya. Tadi yang pertama kan si Bagi Rasa itu, yang kedua ada ini juga seru sih, maksudnya namanya BCCS. BCCS itu Bandung Coffee Collective Shop. Jadi sebenarnya nggak cuma coffee shop doang nih, nggak. Jadi ada beberapa usaha kuliner juga yang bisa ikutan. Konsepnya kayak koperasi. Oke. Kayak koperasi. Jadi kita sih tujuannya untuk membantu. Yang pertama itu untuk membantu si karyawan-karyawan coffee shop dan karyawan-karyawan si yang punya jasa kuliner ini supaya ibaratnya kayak masih tetap bisa menjalani hidupnya dengan normal, ibaratnya begitulah gitu kan ya, secara finansial dan lain-lain. Jadi sistemnya kurang lebih kayak koperasi simpan pinjam. Jadi dari beberapa coffee shop, beberapa jasa kuliner ini mereka mengumpulkan kayak ibaratnya kayak dana di awal gitu kan, kayak apa ya namanya, admin fee lah, startup fee lah, semacam kayak gitu, kayak 500.000 di awal, udah gitu ada satu kita bikin, ini jualannya memang di Instagram dan link ke Tokopedia di si akunnya si BCCS ini, bandung.ccs ya? Bandung.ccs. Ya benar, bandung.ccs, mungkin nanti teman-teman sama Angga juga bisa lihat. Mereka akan jualan di situ si produk-produk dari masing-masing tenan yang tergabung di si BCCS ini, yang nanti akan dipotong 10% dari setiap penjualan. Dana itu ditambah tadi si startup fee itu yang 500.000 ditotalin, itu akan jadi modal buat nanti si teman-teman barista, teman-teman pekerja yang kerja di jasa kuliner bisa mengajukan pinjaman, ibaratnya seperti itulah. Oke. Sebenarnya memang banyak bentuk yang bisa dilakukan oleh setiap orang atau mungkin juga korporasi untuk bisa membantu yang dalam kondisi seperti ini. Terakhir nih, Git, kira-kira yang ingin disampaikan mungkin terakhir, mengetahui bahwa ini nggak tahu akan berakhir kapan, kemudian juga kalau misalnya Sigit dan teman-teman juga pastinya, ya pasti semua orang punya tanggungan, tapi dengan jadi tulang punggung untuk 76 pegawai, itu kan lumayan berat juga gitu. Kemudian juga dengan PR-PR yang harus dilakukan, dan mungkin juga Sigit dan teman-teman juga punya satu target atau keinginan yang lain. Kira-kira apa yang pengen disampaikan? Kalau gue sih stay positif aja gitu. Gue yakin semua pasti akan ada jalannya. Ibaratnya kayak ini rezeki dari Tuhan. Semua juga udah ada pos-posnya gitu. Cuman sekarang tuh kayak ya udah, rezeki yang tertunda suatu saat nanti pasti akan tetap akan dapat gitu. Karena orang Sunda bilang rezeki mah udah mau kemana gitu kan. Jadi cuman sekarang ya tertunda aja dulu gitu kan. Intinya mah jangan menyerah lah, jangan bukan berarti lu di rumah nggak terus tiba-tiba lu bisa bangun siang, lele ya apa segala macam, enggak gitu. Maksudnya lu bangun pagi, lu mikir lu apa yang harus lu lakukan. Itu otak lah ya. Bener gitu kan. Untuk orang Dan lain. lu nggak sendiri gitu kan, lu jangan takut gitu kan. Lu
bisa merangkul semua teman-teman lu gunakan semua link lu, gimana caranya supaya itu tadi gitu kan, seperti yang gue bilang, hidup mah udunan gitu. Jadi ya udah gitu, semuanya juga kalau bareng-bareng pasti enak kok dijalaninnya gitu. Oke, sip. Terima kasih Sigit Hartanto dari Cozy Coffee Shop. Sama-sama. Semuanya Betul. baik-baik aja dan sehat selalu yang ada di Bandung. Amin. Angga dan teman-teman semua juga mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Terima kasih ya Sigit. Amin. Bye. Sama-sama Angga. Dadah.